Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat semuanya. Pada konten video kali ini saya akan menceritakan film Gold The Dream Begins yang dirilis pada 30 September tahun 2005. Film ini merupakan sebuah film Britania Raya yang disutradarai oleh Danny Cannon, dibintangi oleh Kuno Becker, Alessandro Nivola, Marcel Iures, dan Stephen Dillon. Ini adalah film pertama dari trilogi Gold. Film ini dibuat kerjasama sepenuhnya dengan FIFA, karena inilah pemain asli digunakan dalam setiap pertandingan di film ini. Banyak anak yang bermimpi suatu ketika bisa menjadi pemain sepak bola profesional. Salah satunya ada di film Gold ini, yaitu Santiago Munez. Dia adalah imigran Meksiko yang melewati perbatasan untuk ke Amerika pada usia 10 tahun. Beranjak dewasa, nasib Santiago tidak kunjung membaik. Ia diperkirakan tidak akan jauh bernasib jadi pekerja miskin. Namun Santiago tidak putus asa. Ia terus berlatih dan bertanding secara pribadi. Bakatnya kemudian terlihat oleh seorang tokoh sepak bola terkenal bernama Britt Glenfoy. Seperti apakah ceritanya? Ciket-ciket kaget set-set, langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang anak Meksiko bermain sepak bola bernama Santiago Munez. Malamnya Santiago dan keluarganya pergi ke perbatasan Amerika Serikat dengan tujuan masuk ke Amerika Serikat secara ilegal untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 10 tahun kemudian Santiago hidup di Berrio Section of Los Angeles, membantu ayahnya yang kerja sebagai tukang kebun. Seperti biasa, setelah kerja bersama ayahnya, Santiago bermain sepak bola di sebuah tim lokal bernama AGFC. Pada suatu sore, saat pulang bermain bola, Santiago melihat ayahnya sedang menawar mobil karena ayahnya ingin mempunyai kendaraan untuk membuka usaha jasa tukang kebun sendiri. Malamnya Santiago bekerja di restoran Cina dan sudah bekerja selama 6 bulan di sana. You have green card? If I had... Setelah pulang kerja, Santiago menyimpan uang upah kerja di sepatu miliknya agar suatu hari bisa membeli perlengkapan sepak bola. Kisah berlanjut ketika Santiago sedang bermain sepak bola. Di situ ada Glenfoy, seorang mantan pemain Newcastle United yang sedang menemani anaknya bermain sepak bola. Saat itulah Glenfoy tidak sengaja melihat Santiago bermain sepak bola dengan sangat mengagumkan. Kemudian Glenn memberitahu Santiago bahwa pada pertandingan selanjutnya dia akan mengajak Barry Rankins, seorang agen pemain sepak bola yang sedang berada di Amerika Serikat, dan untuk mengatur pertemuan dengan manajer Newcastle United. Namun saat di pertandingan Barry Rankins tidak datang. Glenn kemudian menelponnya, namun Barry tampak tidak peduli dan berbohong bahwa dia sedang ada rapat. Lantas Santiago pun menjadi sangat kecewa hingga membuat Glenn yang akhirnya turun tangan sendiri. Di hari yang sama Glenn menelpon bos Newcastle United dan memberitahu bahwa dia melihat seorang anak dengan bakat sepak bola yang luar biasa dan meminta untuk memberi masa percobaan di Newcastle United. Si bos pun setuju. Keesokan harinya Glenn memberitahu Santiago bahwa dia bisa pergi ke Inggris dan diizinkan untuk menjalani masa percobaan di Newcastle United. Namun Santiago memiliki kendala, yaitu tidak mempunyai cukup uang untuk pergi ke Inggris. Hingga akhirnya Santiago kerja lebih keras untuk mengumpulkan lebih banyak uang. Pada suatu sore, Santiago melihat mobil parkir di depan rumahnya. Karena Santiago curiga, dia pun ngecek uang yang ada di sepatu miliknya. Ternyata benar, ayahnya mencuri uang tabungan Santiago untuk menambah kekurangan yang digunakan untuk membayar mobil. Lantas Santiago pun sangat marah dan kecewa. Di sisi lain, Newcastle memperkenalkan pemain barunya, yaitu Gavin Harris.
Dia sebenarnya pemain sepak bola yang hebat, tapi mempunyai sikap yang membuat fans Newcastle tidak suka. Cerita kembali ke Santiago. Suatu hari neneknya yang juga menyukai dunia sepak bola akhirnya mendorong Santiago untuk mengejar mimpinya. Bahkan neneknya sampai menjual perhiasannya untuk membelikan tiket ke Inggris. Sebelum ayahnya pulang, Santiago pun langsung berangkat ke Inggris. Ketika sampai di Inggris, Santiago menelpon Glenn, kemudian menyuruhnya naik kereta untuk sampai di Newcastle. Glenn pun menyambut Santiago dengan hangat, kemudian diajak menginap di rumah Glenn. Keesokan harinya Glenn mengajak Santiago ke stadion Newcastle United untuk menemui pelatih utama Newcastle United. Kemudian Santiago disuruh pergi ke tempat latihan untuk menunjukkan apa yang dia bisa. Seperti biasa, sebelum bermain sepak bola dia menggunakan inhaler karena dia menderita asma dan hampir ketahuan oleh pelatih tim cadangan Newcastle United. Namun Santiago benar-benar gagal pada percobaan pertamanya hingga langsung dikeluarkan oleh pelatih saat itu juga. It's not gonna be a tomorrow, Santiago. Malamnya Glenn yang percaya dengan kemampuan Santiago kemudian pergi menemui pelatih saat makan malam untuk meyakinkan pelatih dan mengatakan bahwa Santiago saat itu sedang mengalami jet lag, masih gugup. Dia juga tidak bisa bermain di lapangan yang berlumpur. Glenn pun meminta untuk menjalani masa percobaan selama 1 bulan. Kemudian saat Santiago melihat foto Glenn saat masih berseragam Newcastle, Glenn memberitahu Santiago bahwa dia diberi masa percobaan selama 1 bulan. Beberapa hari kemudian Santiago menjalani tes medis. Perawat yang bertugas di situ bernama Ross. Kelak dia akan menjadi kekasih Santiago. Kemudian saat Ross bertanya tentang masalah paru-parunya, Santiago berbohong tentang asmanya. Di hari latihan berikutnya, Santiago terlalu lama membawa bola. Lalu pelatih memanggilnya untuk memberi pelajaran tentang sepak bola, bahwa bola bisa lebih cepat daripada kamu. Mengoper bola itu penting. Kami sebuah tim, bukan pertunjukan satu orang. Lambang di dada lebih penting daripada nama di belakang. Tibalah waktu di sebuah pertandingan untuk memperebutkan kursi cadangan. Pertandingan tersebut antara tim cadangan Newcastle melawan tim cadangan Manchester United. Seperti biasa, saat akan bermain sepak bola, Santiago menggunakan inhaler terlebih dahulu. Namun apes, inhalernya jatuh dan teman Santiago sengaja menginjaknya hingga hancur. Karena hal itulah Santiago bermain sangat buruk, sehingga pelatih memutuskan untuk mengeluarkan Santiago. I'm gonna have to let you go, son. Adegan kemudian beralih saat Kevin bangun kesiangan, sehingga membuat dia terlambat ke tempat latihan. Dia pun buru-buru menuju ke mobilnya, namun apes, ban mobil depannya hilang. Ternyata dikerjai sama segerombolan anak-anak yang tidak suka sama Kevin Harris. Lantas Kevin pun pesan taksi, dan tak sengaja taksi yang ia pesan di dalamnya sudah ada Santiago yang akan pergi ke bandara untuk pulang kampung. Di dalam taksi, Santiago bercerita kepada Kevin apa yang terjadi dengannya. Kemudian Kevin mengajak Santiago menemui pelatih utama untuk mengatakan yang sebenarnya. Di situ Kevin bilang kepada pelatih, klub akan membuat kesalahan besar jika membiarkan anak ini pergi. Dan Kevin mengatakan bahwa Santiago kehilangan inhaler, dia punya penyakit asma. Lalu pelatih berkata, bohong adalah masalah, tapi asma tidak. Kamu bisa mendapatkan pengobatan. Dan pelatih juga menyuruh Santiago untuk memberitahu dokter tentang kondisinya. Kemudian menyuruh untuk pergi latihan. Adegan beralih saat tim cadangan Newcastle melawan KPR. Di situ Santiago berhasil mencetak gol, kemudian lanjut melawan Middlesbrough. Santiago pun terus menunjukkan performa yang apik dan berhasil mencetak gol. Beberapa hari kemudian Santiago menelpon rumahnya yang di Los Angeles.
Santiago ingin berbicara kepada ayahnya, tapi ayahnya menolak untuk berbicara. Pagi harinya di tempat latihan, Santiago melihat daftar tim cadangan, yang mana Santiago tidak ada di situ. Santiago pun protes ke pelatih tim cadangan. Kemudian pelatih tim cadangan ngasih tahu kalau Santiago sudah masuk tim utama dan akan ikut di pertandingan melawan Fulham pada hari Sabtu. Di bala pertandingan melawan Fulham, Santiago mulai dari bangku cadangan. Kemudian Santiago masuk menggantikan Karl Francis yang cedera kena sikut lawan. Di sisi lain, ayahnya masuk ke warung yang mana di situ sedang ada nobar Newcastle versus Fulham. Dan saat itu ayahnya melihat Santiago masuk dari bangku cadangan. Dengan bangganya ayahnya mengatakan, "Itu anakku, Santiago." Kembali ke pertandingan, Kevin mengoper bola ke Santiago. Lalu Santiago menggiring bola, namun Santiago dilanggar di dalam kotak penalti lawan. Penalti pun diberikan untuk Newcastle. Kevin yang sebagai eksekutor berhasil memasukkan bola ke gawang lawan. Malam harinya di sebuah klub malam, Santiago bertemu dengan David Beckham dan Kevin memperkenalkannya dengan Zidane dan Raul. Adegan beralih ke Los Angeles. Saat selesai kerja, adik Santiago yang membantu ayahnya kerja menunggu ayahnya yang tidak segera kembali ke mobil. Saat itu air mengalir sampai jalan raya. Adik Santiago pun penasaran apa yang terjadi. Namun ternyata ayahnya tergeletak dan sudah meninggal karena penyakit jantung. Glenn yang menerima telepon dari keluarga Santiago pun langsung mendatangi Santiago ke tempat latihan dan memberitahu bahwa ayahnya sudah meninggal. Lantas Santiago pun sangat sedih dan ingin pulang. Glenn kemudian mengantar Santiago ke bandara. Saat menunggu keberangkatan pesawat, Santiago merenung sedih kehilangan ayahnya. Namun Santiago tidak jadi pulang dan kembali ke tempat latihan. Karena meskipun sedih dan kehilangan, tidak ada alasan dan tidak ada gunanya pulang. Malam harinya Santiago latihan sendiri di stadion untuk mereda rasa sedih kehilangan seorang ayah. Kemudian pelatih menghampirinya dan memberitahu bahwa hari Sabtu saat melawan Liverpool dia akan masuk skuad. Pagi harinya Santiago menemui Glenn, memberitahu kalau hari Sabtu dia masuk skuad melawan Liverpool. Tibalah hari di mana Newcastle melawan Liverpool. Santiago masuk line up utama. Pertandingan pun dimulai. Terlihat Steven Gerrard main di skuad Liverpool. Liverpool membangun serangan, namun sayang saat ingin mengumpan ke kotak penalti Newcastle, bola malah mengarah ke Alan Shearer. Alan Shearer yang bebas berlari mengatur serangan balik untuk Newcastle. Dengan kepalanya Kevin menyundul bola dan skor 1-0 untuk Newcastle United. Tak lama Liverpool membalas, skor 1-1. Beberapa menit kemudian Barros mencetak gol untuk Liverpool. Skor 1 untuk Newcastle, 2 untuk Liverpool. Kemudian Santiago menunjukkan skillnya, berlari dan menipu lawan. Kevin sudah menunggu dan meminta bola. Umpan lambung pun diberikan ke Kevin dan skor 2 untuk Newcastle, 2 untuk Liverpool. Menjelang waktu berakhir, Kevin dilanggar di dekat luar kotak penalti lawan. Kevin memberikan bola kepada Santiago untuk mengambil tendangan bebas. Skor 3 untuk Newcastle, 2 untuk Liverpool. Peluit panjang pun dibunyikan, tanda pertandingan sudah berakhir. Saat pertandingan selesai, Santiago mendapat telepon dari keluarganya, memberitahu bahwa saat Santiago main melawan Fulham, ternyata ayahnya nonton. Santiago pun bahagia dan bangga. Film bersambung di Gol 2. Pelajaran yang bisa dipetik dari film ini, gunakanlah kesempatan sebaik mungkin. Kerja keras, jangan mudah putus asa, dan jujur. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ciao.